Ya pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam Pak Leo. Kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran yang juga sekarang adalah analis geopolitik dan hubungan internasional, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita Direktur Ekonomi Digital Celios di sebelah kiri ujung saya, Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Malam Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Mahir Bayasut. Mas Mahir, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Kita ingin bertanya dulu kepada Pak Dian, karena pertanyaan besar kita semua tentunya adalah yang terjadi sekarang di Israel dan Iran itu kira-kira apa dan berapa lama akan terjadi, Pak Dian? Terima kasih Mas Leo, teman-teman, para pemirsa. Dimanapun, perang selalu membutuhkan manpower yang besar, membutuhkan alutsista yang luar biasa, membutuhkan perencanaan, membutuhkan biaya, tapi yang tidak kurang pentingnya membutuhkan energi. Semua alutsista yang dipakai dimanapun perang membutuhkan energi penggeraknya. Setahu saya sampai sekarang, sebagian besar alutsista itu masih menggunakan energi konvensional. Bahan bakar minyak? Bahan bakar minyak, apapun bentuknya. Israel sudah lebih dari setahun menghambur-hamburkan energinya untuk menindas, untuk menghancurkan Gaza. Itu membutuhkan energi yang luar biasa tuh. Apalagi dengan perang jarak jauh seperti ke Iran. Ini jarak jauh ya, karena kalau di peta bukan berbatasan langsung ya. Ini tidak. Supaya ada gambaran bagi para pemirsa. Betul. Iran dan Israel itu tidak berbatasan darat sebetulnya. 2000 km kira-kira. Jarak terdekat itu 1600 km. Tapi kalau dibilang perang jarak jauh itu bukan yang pertama. Amerika juga pernah mengalami di Vietnam. Inggris di Malvinas sana gitu ya. Jadi bukan aneh. Tapi mereka didukung oleh kemampuan alutsista yang luar biasa sebagai negara adidaya. Melihat kesiapan BBM-nya ini atau energinya, Pak Dian, kalau Anda sebagai orang yang sudah lama di Iran dan di sekitar Timur Tengah, melihat berapa lama daya tahan Israel dan juga Iran tentunya. Terima kasih. Untuk memperpanjang krisis ini, Pak. Terima kasih. Semua negara pasti memiliki yang namanya program ketahanan energi, termasuk kita, yang juga sedang mengupayakan. Israel juga, dengan perang yang berlarut-larut sudah lebih setahun ini, itu sudah sebagian besar energi dihamburkan. Biayanya tidak kecil. Nah, kalau berdasarkan data, diperkirakan BBM-nya, kalau kita ngomong BBM, bahan bakar minyaknya, Israel itu punya daya tahan sekitar 29 hari. 29 hari? 29 hari. Sebulan lah ya? Sebulan. Jadi kalau dibayangkan beberapa pengamat, mohon maaf kalau berbeda pandangan, mengatakan perang ini akan berlarut-larut. Menurut saya tidak. Karena Israel sudah kedodoran kok. Tentaranya sendiri lelah, capek. Rakyatnya juga capek. Pemerintahnya sebagian sudah terpecah. Jadi kalau dibilang akan berlarut-larut, saya pikir mereka masih punya kewarasan untuk memikirkan yang lebih kepentingan lebih besar. Kita berhenti di situ dulu, Pak Dian. Saya ingin ke Mas Nailul untuk memberi gambaran. Kalau tadi di dalam pembukaan kita ingin melihat dampak dari krisis Rusia Ukraina, kemudian Israel Hamas yang sekarang akhirnya diteruskan Israel Iran. Itu dampaknya kepada harga minyak mentah dan juga nilai tukar dolar, itu seperti apa? Boleh digambarkan mungkin, Mas Nailul? Ya, kalau kita mengacu ke April tahun 2024 ya, kemarin ketika memang eskalasi yang pertama, itu harga minyak itu bisa mencapai 92 USD per barel. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di 3 hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan di 67 USD per barel ke 78 USD per barel. Meskipun memang ini masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP kita di APBN. Nah, tapi masalahnya adalah ketika tadi mungkin kita berharap dan sampaikan Pak Dian bahwa tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut ini bisa mencapai 95 sampai 110
USD per barel. Ya, jadi kita prediksi sampai 95 sampai 110 USD per barel. Dalam berapa lama berlarut-larut hitungan atau asumsinya itu, Mas Nailul? Asumsinya kalau sampai 30 hari itu sampai 100. Tapi kalau lebih dari 30 hari itu sampai 110. Dan kita coba melihat Mas Leo Bata, ada selat Hormuz di situ di mana ada 20% suplai minyak global itu lewat selat tersebut gitu kan. Dan kita juga melihat Iran ini sebagai 3 besar dunia yang memproduksi minyak. Artinya ini sangat-sangat akan mengganggu dari suplai minyak secara global. Nah, ketika ini mengganggu suplai minyak, ini bisa meningkatkan inflasi secara global. Nah, inflasi secara global meningkat, yang pasti akan menurunkan perekonomian global yang diprediksi itu semakin menurun. Semakin melambat. Tapi kalau kita melihat, Mas Nailul, kurs dolar rupiah beberapa waktu belakangan relatif tenang biasanya, atau itu memang masih mencerna, masih belum bereaksi pasar, atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, masih kita ada lag pasti di situ, Mas Leo, ada lag di situ. Tapi kita mencermati bahwa di beberapa indeks itu di dunia itu juga mulai untuk merasakan penurunan nih, atau memerah lah istilahnya seperti itu. Nah, kita melihat di sini nanti akan berimpact ketika inflasi ini dia membesar atau inflasi global membesar. Kita akan melihat impactnya kepada bank sentral tentu akan bertindak untuk menahan suku bunga ataupun meningkatkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan cost of investment itu akan meningkat. Dan ini yang membuat perputaran ekonomi di global dan tentu akan berdampak ke Indonesia. Ini juga akan melemah gitu. Jadi singkatnya lebih cepat selesai tentunya lebih baik untuk ekonomi kita ya? Pasti. Begitu ya? Kita berharap seperti itu.